tidak mau harus menggunakan damage yang terlalu besar diberikan dan bahkan Banana bakal membantu pergerakan di Elite Wanderer. Dapetin oleh Sarselli pada Miracle Boy dengan sangat bagus. Naomi kalau dia masuk lebih dalam lagi, yang ada bukan Rasi karena first blood Naomi yang bisa dimakan. Ya, dan Rasi yang udah mulai ke poke juga. Tapi kita bisa melihat dari set talent emblemnya ya di sini bahwa wow, Udil bawa Festival of Blood, Profesor. Iya, jadi dia bakal mainin dari segi poking damage-nya. Dia mainin cooldown reduction juga dari Inspire. Yang penting magic damage-nya ada dan untuk mana management, dia masih ada Impurage. Jadi opsinya masih oke aja untuk mainin Spell Vamp. Sehingga dia nggak perlu untuk bikin banyak-banyak spell vamp dan survive ability-nya dia bisa dengan mainin spam dari skill 1. Yap, HP-nya nanti bakal bertambah lagi, mananya juga trigger lagi tapi di arah bottom lane. Oke, ternyata di arah bottom lane Banana terkena damage yang sangat sakit dari Pai. Cuma mungkin ini lebih enak dari Banana. Dia masih punya regen, dia masih bisa dapatin seluruh wave-nya, dia masih sustain. Dan sedangkan di arah top lane ini cukup berbanding terbalik di mana Nino terkena freeze lane atas Skylar. Yap, dan gak ada babysit yang terjadi juga ya karena berfokus untuk setup menuju ke arah turtle yang pertama. Setup udah mulai diperlihatkan juga di mana Versik masih mencari informasi sedikit demi sedikit. Dan ini yang cukup berbahaya adalah di saat play-nya mau coba untuk ngepok tapi dia yang ketangkep. Karena dia bakal jadi satu source damage juga dari RRQ nanti. Alright, tapi di depan sana Banana memasang menuju source kali pada mereka boy. Bukan coba dipaksa begitu saja mundur ke arah belakang. Terlalu modal Pai! Penalty sampai flicker berhasil melakukan first blood Banana hilang. Tidak ada Black Dragon transform. Play akan menjadi korban selanjutnya tapi ternyata outplay from Deden. Berhasil mendapatkan Celiboy dan Retribution yang akan Versik. Dia gunain Decimate yang sebagai senjata menumbangkan Celiboy. Wow, itu benar-benar fokus untuk berhasil ngasih zoning out ke Sally Boy dan bahkan Sally Boy-nya hilang tanpa adanya power of retribution. Turtle bisa diamankan dengan mudah oleh RRQ dan ini di atas prediction. Ya, targetingnya bagus banget dari Clay, dia paham benar gimana caranya untuk dapetin turtle tanpa adanya kontes untuk Versik. Setidaknya untuk sekarang dengan EXP tambahan 12,5%, Versik dan juga Skylar akan kebantu banget untuk levelingnya. Oke, tapi di arah bottom lane Banana lagi-lagi dan lebih tepatnya Nino bakal coba dimakan Skylar. Gagal mendapatkan satu point kill dan Nino still survive at the top lane. Terendang itu lihat Versik. Sedangkan itu dia masuk ke dalam terlalu offside Versik. What happened? Bahkan dia yang harus dimakan kerugian di tangan RRQ. Yap, mau coba untuk menginvasi mungkin ya, melihat juga jungle yang dimiliki oleh Sally Boy. Tapi balik lagi, Versik di sini dia minim banget untuk mobilitasnya. Saat dia kepanis dengan efek slow yang begitu banyak dari alter ego, ini sulit banget pastinya untuk bisa melarikan diri. Terutama dia bawa retribution gitu, bukan bawa flicker sebagai execute. Ya, minimnya escapability ya. Terdeteksi pergerakan Sally pada Miracle Boy. Terperangkap dengan remote manipulation dari Rasi. Dua Dragon ke arah yang salah membuat Naomi tidak berhasil mendapatkan Rasi. Tapi di sisi sebaliknya Banana mencoba invite Udil. Remote manipulation dibuka. Banana nggak mau terlalu terburu-buru. Kalau bisa dibilang ini menjadi trik disiplin yang sangat baik. Tapi Naomi akan coba dimakan di lahap di telah bulat-bulat. One last hit. Naomi still survive. Skylar mencoba untuk membantu pergerakan dari Naomi di arah top lane. Nino punya waktu yang banyak tapi Nino secara EXP dia tidak diunggulkan atas Skylar. Walaupun goldnya tidak terlalu jauh. Wah, ini mengerikan ya, metode tarik ulur yang sudah terlihat juga. Turtle yang kedua sebentar lagi akan muncul. Dan kita tahu Naomi sekarang udah coba untuk nempelin Skylar-nya. Untuk ngasih pressure ke arah Nino yang memang ini terlihat sendirian terus. Belum ada rotasi dari Rasi untuk atas. Oke, Naomi. Oh, roar dari Nino. Ternyata telah keluar kali ini. Karena melihat potensi bakal bisa dapat satu mobile kill dari bottom lane penalty zone. Tapi Banana lagi-lagi menginvite Sally Boy. Berhasil dapat satu mobile kill. Terbelakang di depan sana Banana. Tapi versi akan menjadi korban selanjutnya. Terlalu sakit. Rasi versus everybody. Dan bahkan penalty zone dibalikan kembali bersama Deden from Bogor. Deden versus everybody. Nampaknya outplay from Deden. Setidaknya dia dapetin satu mobile kill. Shutdown. Udil memberikan semua permainan yang sangat baik untuk alter ego. Kenapa? Udil, lihat dia 3 assist, 1 point kill, tidak terpick off. Kalau tadi nggak ada Udil, itu mungkin alter ego akan dimakan. Yap, dan Clay nahan lama banget loh, sehingga keunggulan bisa diambil lagi sama RRQ di mana outer top turret berhasil untuk dihancurkan di tangan RRQ. Ya, ingat RRQ dari tadi team fight-nya bertiga loh. 3 lawan 4. Alter ego yang kesulitan untuk berhadapan dengan 3 pemain dari RRQ. Dan bahkan kalau kita melihat
dari Black Dragon transformnya Banana selalu on point, landingnya juga oke. Retributionnya Versik juga dapetin 2 turtle. Dan ini bener-bener nge-support untuk Skylar mendapatkan objektif poinnya. Dan lihat efek dari gold lane-nya. Skylar unggul dari segi level dan bahkan kalau kita lihat dari segi objektif sekarang, RRQ tinggal jalanin landingnya aja dan menekan Nino agar Nino tidak mendapatkan gold yang setara. Sementara bagi Alter Ego, winning condition mereka harus diubah. Sekarang minimal mereka harus dapetin 1 turtle atau setidaknya mencoba untuk mendapatkan dan menghentikan ganking dari Naomi. Oke, Skylar mencoba untuk mundur karena belakang retribution telah digunakan. Masih ada Purify Gaming dan masih bertahan di depan sana. Nino berhasil membuka Skylar. 1 poin kill akan didapatkan oleh seorang Rusty. Tapi Nino di sana sakaratul maut. Tidak ada pertukaran, tidak ada barter. Nino benar-benar membungkam Skylar walaupun laningnya kalah. Dia berhasil mendapatkan 1 poin kill. A press one for nothing. Tidak ada poin kill yang bisa didapatkan oleh sang raja. Itu menyebalkannya dari Primal Red-nya Edit. Yes. Itu tadi Skylar-nya udah bisa selamat. Dia bahkan keluar dari satu kotak Rift Manipulation. Tapi damage flash dari Primal Red-nya yang akhirnya menuntaskan Skylar. Yes, mahal. Kali ini pergerakan Rasi. 2 poin kill yang bukan tanpa alasan. 2 poin kill yang sangat berarti dan Pai lagi-lagi menjadi orang yang sangat-sangat baik untuk mengincar karena backside. Rasi memasang Naomi, masih bisa dihindari. Kelihatan transform, 300 Skylar dan Retribution perfect shuttle. Perfect Pai dilumat Skylar. Masih mau lebih. Rasi versus everybody. Nampaknya gak bisa bertahan dan Rasi hampir saja tertinggal masih bertahan dan di sisi sebaliknya. Banana menjadi 1 poin kill untuk Alter Ego setidaknya. Selain Naomi, ada Banana yang menjadi hadiah atas gagalnya turtle ketiga. Perfect turtle. Bahkan outer turret pun dihancurkan dan ini instant replaynya. Iya, kalau kita lihat instant replaynya Skylar memang kepegang tapi tidak ada follow up damage dan Clay dia dengan tepat mengambil Primal Wrath dan dalam keadaan maksimum dia mainin attack speednya. Nino pun terbungkam dengan attack speed yang begitu tinggi dan lihat Udil walaupun trade dengan Banana dan juga Naomi tapi 4 pemain dari Alter Ego benar-benar terbungkam dan Udil walaupun dia sendirian di lini depan tadinya tidak tertangkap sama sekali tapi follow up dari Alter Ego masih terbilang kurang. Dan dengan perfect turtle, lihat sekarang snowballing effect mulai terjadi, level mulai terlihat, dan Sally Boy tertinggal 2 level sama Versik, Lordnya tentu akan menguntungkan bagi kubu RRQ. Yap, dengan power retribution yang berbeda juga ya. Tapi wah, Wave Dragon. Wave Dragon fokus Oli tapi Nino mencoba melakukan following up. Rasi masih mau lebih. Rasi mundur ke arah belakang. Tapi di sisi sebaliknya Nino akhirnya mengendurkan permainan. Banana is coming. Fokus ke arah seorang Rasi. Sodingat ke arah Nino. Petrify Gaming. Nino terperangkap. Revolve manipulation from Deden Bogor. Membuat Rasi tumbang. Tapi di depan sana Versik terlalu dive in. Versik, what are you doing? Press ward-nya menangkap Sally Boy. Dan bahkan Sally Boy still survive. Ayah Udil gak bisa kemana-mana lagi karena dia harus menjadi korban. Keganasan dari Skylar. Dan di bottom lane Pai juga dilumat. Ditelan bulat-bulat. RRQ menelan 4 player dari Alter Ego. Wow, ini power dari Banana. Tipikal XP lane yang suka mengincar backline. Kita perlu ingat di season 11 lapu-lapunya Banana dan sekarang Yuzong mengejar keberadaan dari Nino kemanapun berlari. Dan bahkan aku lihat kenapa Skylar tadi nge-pick cepat Karakari karena dia tahu Pai akan pakai Teresa untuk mengincar dia. Dan tadi Alter Ego team fight tanpa adanya Pai. Ketika tidak ada Pai, otomatis team fightnya akan jadi berempat. Dan Alter Ego mulai harus lebih berhati-hati karena lihat Skylar-nya punya Demon Hunter Sword. Jadi permainan front to back akan terjadi. Naomi, kalau dia kick aja ke arah Rasi, sudah pasti instant kill. Apalagi kalau misalkan backline yang kena. Tapi Udil tentu bukan target yang baik karena dia akan mau purify di sini. Jadi main front to back bakal jadi jawaban Pai atau Rasi. Oke banget untuk Naomi kick. Tapi jawabannya saat Alter Ego mereka nggak bisa memfollowing up team fight dengan Udil yang free space, itu jawaban banget loh. Lihat, kalau ada Udil, team fight-nya kalau Aul dan Profesor sadar, selalu adil. Yap. Selalu adil. Dan lihat posisinya Clay, dia bener-bener safe banget, Purify ready. Apalagi lagi dan lagi ya untuk follow up damage. Clay, Skylar nggak pernah lepas dynamic duo ini. Oke, dynamic duo, Deden from Bogor dan juga Skylar masih bermain dengan menempel. Tapi di sisi sebaliknya Alter Ego, mereka didorong secara perlahan di 3 lane yang berbeda. Langsung ada sentry membuat Banana terdeteksi, tapi memang Banana sebagai trigger untuk para pasukan Alter Ego. Aku anti fight. Dan di bottom lane, kita lihat RRQ. Mereka mendorong kembali dengan super minion yang masih bergerak dari base mereka.
Langsung ada Banana menuju ke backline. Coba dihajar Celebi dari Merkel Boy untuk kena damage yang sangat sakit. Dapatkan Duel of Dragon from Naomi. Berhasil mendapatkan Celebi tapi Celebi tidak tertumbangkan. Masih bertahan. Penalty zone from Pai. Gagal mendapatkan Skylar. Membalaskan kembali karena ada skill yang sprint from Skylar. Membuat para pasukan RRQ mendapatkan keuntungan 2 poin yang hilang. Untungnya Celebi nggak tumbang. Kalau tumbang itu bisa dipaksa dapetin 2 turret. Yep, dan masuk dalam satu base turret cukup berani dari Naomi-nya. Walaupun memang targetnya langsung dapat Sally Boy. Tapi adu high ground yang terjadi, Udil dan juga Clay sama-sama membuka route manipulation. Dan walaupun sebenarnya bermain di zona dari Alter Ego, tapi setidaknya RRQ dengan free hit, positioning dari Skylar bisa deliver damage dengan cukup besar sehingga 2 tukar 1 yang terjadi. Ya, Divine Glaive juga udah ada di tangan dari Clay. Jadi tentunya permainan front to back benar-benar akan terjadi untuk saat ini. Skylar yang tentunya akan menuju ke Malefic Roar. Makin lebih kejam lagi untuk Rasi dan juga Pai. Walaupun kita mungkin sudah melihat Pai punya dominance ice, tapi itu nggak cukup. Attack speed dari Skylar dengan speed light wheel-nya tetap akan sangat-sangat tinggi. Ketika jaraknya Skylar masih pegang. Dan lihat bagaimana Naomi yang berani untuk dive in bersama dengan Banana. Sama-sama berdua ini kayak ganti-gantian loh untuk makan damage dari base turret. Apalagi sekarang Banana punya Oracle. Jadi regen pasifnya akan lebih tinggi. Winning condition dari RRQ sekarang tinggal bermain dengan stabil, bermain dengan objektif yang sudah mereka amankan. Dan bahkan ketika sudah ada Lord sesaat lagi, mereka udah nggak perlu bikin move banyak-banyak. Karena apa? Karena ketika Alter Ego yang memaksa untuk bikin move, mereka yang bakal dimakan sama RRQ. Oke. Tapi lihat nampaknya Banana ini bisa menjadi makanan untuk tengah. Yap, ini Banana sih zoning out-nya juga bagus banget sih ya. Gimana? Karena dia bisa nyari Pai-nya yang bisa menjadi salah satu inisiator dari Alter Ego. Dan bahkan kali ini Lord sudah di setup terlebih dahulu oleh RRQ dengan adanya 7.100 bakal gold lead yang mereka dapatkan. Dan membuat dari Alter Ego mereka mengurungkan niatnya untuk bisa melakukan kontes. Mereka berfokus untuk defense terlebih dahulu dan mendorong lane atas dan setidaknya 1 outer turret hancur. Setidaknya ada 1 turret yang didapatkan di arah bottom dan di arah top lane. Mereka masih punya space tapi di balik itu semua Persik menginvasi seluruh jungle dari Alter Ego. Bersih-bersih semuanya ya. Bahkan dikasih ke Clay loh. Nggak disisain juga. Dan Clay sebagai damage deal terbesar dari RRQ dengan banyak banget tadi outplay yang dilakukan. Dia bisa juga menjadi satu penyokong damage di arah belakang. Ya, dan dengan Lord yang udah enhance, ini kan otomatis bakal menumbangkan top turret ya. Clay sebenarnya punya 2 opsi. Kalau dia mainin Reward Manipulation, dia bisa nangkep Nino. Tapi kalau dia mau ikutan main front to back, dia bisa ambil Primal Wrath dari Rasi. Dan itu mungkin akan sangat membantu damage dari RRQ ketika Clay-nya sudah membuka di tengah-tengah teamfight. Apalagi dengan basic attack dari Edith yang secara langsung akan memberikan area of effect tambahan bagi RRQ. Oke, di tengah sana hanya memancing saja, bahkan dari Sally Boy mau nggak mau gunain retribution ya. Dan para pasukan dari Alter Ego, mereka tidak boleh bergabung. Karena kalau mereka tertangkap semua ini berbahaya. Di arah top lane, 1 base turret telah pecah. Darah mid lane akan coba didorong begitu saja. Banana berubah menjadi naga. Play tengah terus menuju ke arah secara Udil. Tapi masih coba bertahan. Tapi Naomi kali ini belum mendapatkan duel dengan dapatkan Naomi yang harus pelipir ke belakang. Immortality-nya pecah. Baik time yang dilakukan Naomi ternyata untuk mendapatkan 1 base turret. Menurut gua pribadi itu nggak worth it itu karena Immortal dan Flickernya Ul. Yep, tapi setidaknya Immortal dan juga Flicker masih bisa ada cooldown-nya. Turret tidak akan tumbuh lagi. Ini kebuat dari RRQ. Setidaknya masih mencoba untuk sabar lagi, set up lagi karena hanya ada 1 base middle turret aja dan juga di top lane yang berhasil menghancurkan defensif dari Alter Ego. Mereka cukup kuat dengan adanya power high ground mereka. Dan melihat dengan potensi dari RRQ yang memiliki keunggulan cukup besar di menit yang ke-14, mereka nggak akan ngendorin serangan. Invasi jungle terus terjadi sehingga Alter Ego Esports mereka masih didorong dalam keadaan yang cukup tertinggal. Iya, dan kalau kita melihat dari item, sisi bagian kanan tentunya Clay udah punya Winter Truncheon. Dari Udil, dia masih terlalu jauh untuk dari segi gold. Dan bahkan lihat Skylar unggul sampai hampir 4.000 dari segi gold. Haskell sudah dimiliki oleh Nino, tapi itu kayaknya nggak cukup. Karena balik lagi damage yang diberikan sama RRQ terlalu burst, terlalu tinggi. Dan untuk saat ini, kalau kita melihat dengan Banana menggunakan War X, teamfight jangka panjangnya akan sangat-sangat powerful. Dan barusan immortality dari Naomi pecah tapi bukan jadi masalah ketika nantinya RRQ malah lebih siap untuk melakukan teamfight pas menit 18. Karena apa? Karena ketika menit 18 Immortal udah ready lagi dan buat sekarang dengan penekanan ke dalam jungle milik Sally Boy nggak bakal dapetin level yang ke-15. Secara tidak langsung Persik
bakal dapetin Lord-nya secara gratis ketika tidak ada pemasangan teamfight dari Alter Ego. Dan ini trapping yang dilakukan sama Naomi ini ngeri-ngeri sedep ya. Kemudian Selibonya juga nggak berani terlalu maju, ngecek dengan adanya satu dua Azure Aura dan Magic Sentry telah membuka konsil Naomi. Oke, tapi ternyata kali ini menuju ke arah seorang Pai. Dua Striker dikeluarkan, Olin terhadap seorang Scalar. Menuju ke arah belakang, Banana, Pantos everybody. Mencoba melakukan zoning out saja, ternyata dia gak mau landing di sana. Karena dia tahu kalau dia landing akan ada team fight yang akan berbahaya. Membuat Udil tidak ada reward manipulation aja itu sudah cukup. Tapi Naomi, fight time yang terjadi dan retribution free. Disengage-nya itu loh yang jarang terjadi untuk saat ini. Disengage. Mereka Suaranya ya. Satu suara mereka lebih fokus ke arah Lord-nya loh. Yap, dan udah puas aja dengan adanya satu flicker dari Pai yang ke-trigger. Sehingga backline dia nggak terancam. Dan akhirnya disengage, RRQ mundur lagi masih memegang kendali atas Lord-nya. Dan Alter Ego mereka nggak bisa melakukan kontes karena di zoning out habis-habisan oleh Banana. Ya inilah poin plus ketika kita membawakan tank jungler, ya kan apalagi kita punya Guardian Helmet. Jadi bisa pegangin Lord-nya walaupun teamfight-nya mungkin di disengage atau bahkan mungkin teamfight-nya cuma ditukar ultimate aja. Tapi balik lagi dengan kehadiran dari tank jungler, setidaknya ada yang pegangin Lord-nya dan sekarang objektif jadi milik RRQ. Oke, retribution telah dibuka. Banana menuju ke arah backline. Para masukan dari Alter Ego. Coba Altison dari ternyata dari pihak utama. Pressure-nya tidak ada. Spread Lord-nya hanya dia. Tino terlalu sakit. Lepas. Persisnya berlahan. Alter Ego masih bertahan. Lihat, dia menolak. Mereka terlalu defensif dan Alter Ego. Yap, satu base turret yang dapat ditukar dengan nyawa dari Versik. Alter Ego mereka masih bisa bertahan di menit ke-17. Saat lagi juga akan ada Lord yang ter-evolve. Tapi PR dari Alter telah menjalankan terlebih dahulu dan memanage adanya 3 lane yang didorong oleh RRQ dengan super minionnya. Ya ini adalah momentum yang benar-benar bisa bikin sama Alter Ego. Tapi RRQ sekarang winning ini harus benar-benar diubah. Yaitu adalah mereka harus keluar dan tim beresiko untuk memasukkan team fight di dalam area high ground ketika ada Yif dari Udil yang hanya satu death poinnya. Oke, tapi bahkan Rasi dapat satu pemain Naomi tidak berhasil dan duel Dragon-nya menuju ke Rasi. Banana Karanino dia nggak apa-apa yang terjadi, distraction terjadi, hilang dealnya, nggak bisa diselamatkan oleh Pai dan kawan-kawan. Naomi hanya men-trigger Rasi untuk maju kembali. Para pasukan dari RRQ mereka bermain front to back, damage-nya terlalu sakit. Dan kehilangannya Udil tidak ada high ground defensive dan from Bogor. What are you doing? Mencoba melakukan outplay tapi kalau dia masuk kali aja ketembak sama Nino, dia bisa turun di depan sana. Yap, ini Banananya juga nahan damage di depan lama banget ya. Dia ngandelin banget dari life steal-nya sehingga Udil yang off-nya udah low banget itu difokusin sama Pai, tapi dia nggak tumbang. Ya apalagi dengan pasif terbaru dari Yuzong ya. Ketika spell flame-nya aktif, udah pasti bakal nambahin movement speed juga. Dan kalau kita melihat dari team fight skenario barusan, ini dia jawaban dari RRQ. Mereka nggak boleh team fight area high ground dari Alter Ego. Alter Ego pil ada dari base, mereka bakal save. Tapi kalau misalkan di luar dari ini kesempatan buat RRQ melakukan engage. Si Halbert diamankan Skylar, permainan front laki lebih menjadi jadi. Apalagi untuk bonus HP hero. Alter Ego, mereka nggak boleh lagi dan lagi sembrono untuk melakukan team fight dalam keadaan mereka belum siap untuk menghadapi Black Dragon Transformation. Sehingga team fight di River, apakah bakal jadi jawaban untuk mereka sudah siap untuk setup mereka dengan Skylar? Permainan front to back sekali lagi. Oke, tapi Naomi poking damage yang sangat sakit. Tahun karena Seliboy, reward manipulation telah dibuka dan from Bogor mengeluarkan flicker tapi Banana landing. Kali ini menuju ke seorang Nino, maka coba dikejar begitu saja Petri by Kevin. Masih coba untuk bertahan, Banana harus hilang. Dimakan dengan damage. Satu pemain kasih tidak ada lagi di depan dan makan leadnya Pai. Dimakan di lancar. Double kill from buat Alter Ego. Keluar Seliboy nggak usah double kill Wave Dragon tanpa ada following up. Nih everybody bersama dengan Ayah Udil bersama dengan double kill. Free Lord-nya kali ini tidak ada. Langsung mundur ke arah belakang. Scalar di udak-udak sang ayah. RRQ harus melepaskan Lord kali ini. Alter Ego mengamuk. Alter Ego mereka
mereka masih bisa mendapatkan satu titik comeback mereka. 3 pemain dari RRQ memang berharap kali ini membuat Alter Ego akan coba untuk men-save ke arah Lord yang evolve. Oke, Naomi mencoba untuk Kate saja. Tapi dengan adanya Retribution itu hanya isi belaka Aul untuk mendapatkan Lord. Beda how evolve-nya ada di tangan dari RRQ. Clay mungkin punya power dengan real world manipulation, tapi cuma 10 stack saja. Ingat, sekarang berbeda dari Udil yang dengan Yves-nya full stack, ready glowing one, ada Divine Glaive Ice Queen juga, dan posisi dari Udil dari tadi beda sama Clay. Clay udah keluar flicker, engage. Udil dia power dengan Festival of Blood yang sejak awal dia miliki secara pasif. Dia punya spell fan tambahan, dia punya durability. Secara Lord Evolve, kalau ada going one, continuous damage akan sangat mengerikan lagi dengan petir dari Lord yang sebelumnya sama RRQ. 10.000 net worth jadi percuma bagi RRQ dan Alter Ego. Sekarang mereka akan 9.000 gold. Oke, Council Game telah terjadi. Depan sana Naomi tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Best Turret akan menjadi pilihan utama. Damage yang terlalu besar. Lihat di sana dibahkan Persicnya heal. Banana langsung melakukan save. Menuju ke arah Ninonya gagal. Baik melakukan covering up. Banana dibahkan di sana DCS. Berhasil melakukan satu point kill. Naomi cuma bisa menahan dengan real manipulation dan Devo bukan masih coba untuk kembali. Best terbuka sangat bebas. Alter Ego memaksain. Dapatkan di sana. Bisa terbuka sangat besar. Alter what the epic comeback from Alter Ego. Epic comeback yang terjadi dengan kesabaran yang sangat mahal. What the epic comeback from Alter Ego. Ya, dan Alter Ego satu momen mengembalikan keadaan dengan begitu cepat. Straight push dengan Evolve Lord tidak bisa lagi bendung oleh RRQ, sehingga keunggulan yang sudah disecure dari early by mid game oleh RRQ ini menjadi sebuah hal yang cukup sia-sia karena Alter Ego mereka bisa menemukan titik balik mereka. Ya, Udil siapa yang no bisa debat. menyentuh? Siapa yang bisa menyentuh Udil? Udil no debat. Ya mau Udil bagaimanapun, no debat. Udil hanya tumbang satu kali. Fest of Blood memperlama dia untuk fight, dan dengan 10% dengan Ice Queen, 10% juga membuat Udil gak cuma memilih efek slow, tapi efek cool banget. Sentuh oleh Banana. Efek cool ya. Efek cool Cool banget. karena Winter ada, Cool dan banget. ditambah dengan ham terjadi, ini membukakan sebuah skenario permainan kita yang dari tadi udah sempet kita mention. Jangan team fight di high ground. Alter Ego kuat banget di high ground. Kebalikannya, kalau Lord Evolve-nya dari kubu Alter Ego, lihat yang terjadi. Udil di belakang, tempel Lord-nya, lihat damage seperti itu pun akan hilang Tika. Dilenyapkan di telan. Bulan coba untuk memaksa, tapi lihat di depan sana yang sangat tidak cepat untouchable. Untouchable. Dan sebenarnya juga setup dari Banana yang selalu coba untuk ngambil ke arah backline-nya. Di saat fokus ke arah Nino dan Ninonya nggak tumbang, itu akhirnya jadi penyerahan nyawa aja. Karena Yuzong tanpa dagger mas-mas aja gitu. Dan gini loh. Mas-mas jalan kaki. Dan gini, bedanya Kari sama Iritel ini mungkin berkaitan sama tadi aset kita yang muncul Gold Laner. Yes. Kenapa Kari tiba-tiba mungkin menghilang, salah satunya alasan kenapa Iritel tiba-tiba up area of evac yang dimiliki sama Heavy Crossbow, ini kan tidak dimiliki sama Kari. Oke, Kari punya attack speed yang tinggi, Kari punya attack speed yang powerful banget, tapi dengan Kari yang single target, beda Iritel yang mainin area evac. 3 himpel akan secara bersamaan Iya. critical damage yang tinggi. Deg-degan ada di awal, tapi ternyata lega setelahnya ya. Oh, tapi ini punya MVP atau Player of the Game menuju ke arah Udil, luar biasa sekali. 7. 44 kill participation benar-benar jadi salah satu ujung tombak dan pionir untuk kekuatan Alter Ego. Liga tidak tumbang. Mungkin kita ada beberapa kali point kill dan point death yang terjadi. Pertukaran trade-nya juga Udil selalu safe. Bahkan kalau kita ingat-ingat pas Ham wipe out cuma Udil yang survive. Cuma Udil yang selamat. Gak ada yang bisa megangin Udil. Jadi RRQ bingung untuk menumbangkan lini belakangnya. Itu terjadi di bottom lane yang gue udah bilang selama Udilnya tumbang tadi kan, sempat tumbang.
itu langsung alter ego, nggak Iya. ada pertukaran. Dan Iya. pas banget banana landing, itu stucknya clear Levi, jadi nggak ada pasifnya. Ketika Udilnya berhak dari Lord Turtle, dia selalu Ada trade-nya. trade. Dan itu bisa gue bilang, Udil di Dan 94 tadi ada momen epic dia ngejar-ngejar banana ya. Ya, dan dengan Nino ditekan ternyata masih belum menjadi jawaban kenapa alter ego ini kayak jadi apa ya, puzzle yang tiba-tiba kalau kita lihat beberapa pas kan kayak ini pasangnya di sini, pasang di sini, pas ini ya kan kayak udah ada pasang masing-masing. Yap. Tapi alter ego walaupun satu puzzle ini miss Nino dari game, ternyata ada puzzle lain Udil yang ternyata tidak tersentuh sama sekali. Dan kalau kita melihat dari highlight, ini sempat beberapa kali kita melihat momentum yang hampir saja tercipta dari early game sampai dengan mid game. Dan bahkan sampai dengan momentum kalau misalkan kita hitung-hitung minimal ada di menit ke-18 pas Lord Evolve muncul. Nah, pas Lord Evolve kayaknya mulai sadar nih alter ego kita bisa melakukan teamfight di luar. Betul. Karena ya balik lagi Naomi dan juga Skylar ini single target. ya. Kalau nggak ada The Way of Dragon ya udah nggak akan ada korban jiwa. Oke. Kalau misalkan Naomi maksain The Way of Dragon, ada Rasi dengan Onward. Dan bahkan gak cuma Rasi, ada Sally Boy dengan menggunakan foil. Nah, pemilihan decision di late game dari RRQ masih ada beberapa yang bisa dijawab. Salah satunya ada split push. Nah, kalau misalkan Skylar ketahuan split push, sudah pastikan alter ego bakal manfaatnya. Iya. Dan tidak kekuatan untuk split push kecuali Clay mengambil private threat. Kalau Clay nggak di teamfight juga, rugi buat RRQ. Cukup apalagi tadi Clay full damage tuh, dia bikin Winter Truncheon, dia bikin Divine Glaive, dan permainan front to back dari RRQ tidak berjalan dengan begitu manis ketika berada di dalam high ground area dari alter ego. Oke, dan bahkan kita langsung lihat saja ini item build-nya, di mana alter ego berhasil mendapatkan epic comeback. Yap, awal bukanlah akhir ya. Ya, Bisa kita lihat juga di 22 menit terlihat dengan item-item yang sudah dibikin juga oleh Udil ya. Di sana bahkan dengan sebuah Arcane Boots dia Yeah. fokus juga untuk kasih damage. Dan kalau misalkan teman-teman mungkin notice sedikit terbaru kemarin ya kan, yang baru saja kita jalankan, setelah sebuah perubahan sedikit terhadap Yves. Yves yang sebelumnya punya slow effect 75%, sekarang cuma jadi 40% saja, maksimal ya. Nah sekarang dengan kehadiran punya itu adalah slow effect action, di mana dia nggak punya cooldown. Jadi kalau misalkan kita menggunakan sepatu tersebut menangkal setidaknya slow effect sedikit. Tapi lihat, di late game mereka tidak ada yang membuat hal tersebut. Windtalker juga nggak ada di boost. Jadi sekali aja kena Void Blast yang ada Skylar yang dikejar-kejar. Iya, karena ini latihan ke arah Immortal juga ya. Iya. Sepatunya dilepasin dan akhirnya ini membuat di RRQ mereka harus merasakan adanya karena walaupun kita lihat ya Nino di sini juga udah nyeker ya, udah punya tuh lagi, tapi itemnya udah selesai. Iya. Sedangkan Skylar ini masih ada satu aja nih yang belum selesai nih. Maksudku adalah ya kita melihat Naomi dengan tough boots, oke lah dia ingin mengurangi sisi power dari editnya Rasi. Tapi kan Rasi juga punya slow effect. Kalau kita lihat dari Udil, Pai, mereka juga punya slow effect. Ditambah dengan ini yang dengan skill 2-nya juga udah punya slow effect. Ditambah banyak slow effect dari Udil, Void Blast, Void Crystal, Remote Manipulation. Ketika tidak ada rapid boot itu akan tersentuh untuk memberikan power dari slow effect-nya. Apalagi pakai Inspire, cooldown reduction di sini. Cuman versi doang ya Rapid Boots tadi. Iya, ya. makanya bisa ketang. Masalahnya juga dia jalan kaki kan. Mau selari-larinya di kotak yang agility gede emang susah. agility emang 3, tapi kan gak ada slow effect reduction. lihat 3 turtle, 3 lord, nggak berarti. Gak berarti apa-apa. Gak berarti apa-apa ya. Tapi ini masih menjadi karakter dari RRQ dan objektif. Sementara Sally Boy dengan 0 turtle dan hanya 1 lord saja. Kalau dari data, kita mungkin akan melihat perkembangan development sedikit dari LTK sempat untuk sekarang. Mereka juga harus memperkuat segi objek karena Rich Guy, The Carry, Sandbag, Forgotten One, semuanya dari RRQ. Epic comeback memang beginilah. Mungkin kalau kita melihat dari data, Iya. yang namanya keunggulan pasti akan dimiliki sama tim yang terkena epic comeback. Iya.
Tapi yang membuat epic comeback-nya terkadang memang dalam keadaan under dan mengandalkan satu momen serta Lord yang mereka bisa maksimalkan. Yep. Dan dengan permainan seperti inilah Alter Ego menunjukkan karakteristik bahwa awal akhir udah late game selama base belum hancur, belum kalah. Dan bahkan mereka benar-benar membuat RRQ setelah mendapatkan keunggulan itu dikasih space untuk masuk ke base-nya ketiga kali atau kedua kalinya. Iya. Lihat, dia 2 kali coba masuk gak bisa habis itu. Selalu dipaksa di war di arah luar dari high ground. Nah, makanya Alter Ego tahu kalau misalkan mereka tuh kuat banget untuk team fight secara paksa di high ground. Dan bahkan ketika mereka ternyata memanfaatkan wave minion yang berjalan terlebih dahulu sebelum memaksakan RRQ keluar bednya seperti Flicker, mungkin Mortality, Fight, dan bahkan counter setup team fight dari Alter Ego yang ternyata berbuah manis dengan Udil sebagai player of the game kita, walau Alter Ego tidak muncul di poin terpenting dari Land of Dark. Yang penting menang. Yang penting menang. Yang penting luar biasa team fight dari awal baku hantam dan bahkan early game yang sempat dipegang Alter Ego sempat disusul abis. Oke. Disusul abis sama RRQ. Tapi ternyata dengan tidak adanya sosok mau Banan, mau Naomi ngincer ke arah backline untuk bikin Udil. Karena gini, kalau misalnya Cho pakai Purify masih itu Kaja, kasusnya akan berbeda. Benar. Suppress. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari RRQ lebih ke hit or miss gak sih? Ya, hit or miss masalahnya. Karena ya bagi ketika Banana udah mungkin take off dengan menggunakan Black Transform, kalau dia nggak dapetin target, dia nggak dapetin apa-apa. Gak dapetin apa-apa? Iya. Bisa. Dapetin apa? Dapat diskon 90% dari Grab. Wow. Gimana tuh caranya? Langsung order kalian di grb.to/mpl atau scan QR code yang ada di bawahnya Profesor KB. Kalau udah pasti Sabtu Minggu kan biasanya off duty di MPL. Ya. Tapi tetap stream dan itu ditemenin sama makanan minuman dari Grab. Kalau gitu saya juga mau kalau misalnya lagi off ditemenin makanan dari Grab juga, Hah? tapi disponsorin. Boleh. Terima kasih ya. Terima kasih Grab. Boleh. Ya kan? Terima kasih Grab. Oh gitu. Saya pernah loh sama Ranger Mas bener-bener Sponsorin. di support oleh Grab. Iya. Luar biasa. Saya juga Rasain sendiri maksudnya. saya masih ada saya. Testimoni real. Saya ya? itu masih ada kalau nggak salah sekitar 2 juta. Keren banget. Benar. Grab vouchernya total nominal 2 juta. Nah, Benar. Mau Dikasih. dong. Mau dong. Tenang. 2 jutanya mungkin bisa dikonvert buat beli paket data. Masih pengen ya. Ah, kalau misalnya kita ngomongin soal pakai data, tenang aja. Murah, mau. banyak. Kan udah Jumawa nih. Iya. Jajanin Jumawa. sekarang. 2 juta dong. Jumawa. Kalau ditukar pakai duit cash mah nggak ada ya. Gue bisa jajanin loh. Top upin dulu, Be. Bisa. Boleh. OVO kita banyak ya kan? Apalagi kalau ada cashback itu yang bikin OVO kita survive. Iya. Kadang kalau ngeliat teman gue mau 1.000, 300.000, 1 juta, 2 juta, nabung loh. Bukan nabung Ji, itu adalah poin plus ya kan. Aduh. Kalau misalkan kita mau travel gitu. Ini video sih, tapi ini hair kali ini wanita beneran juga nih, bukan KW-KW. Wah, rambutnya bersinar berkilau like shining bersinar. Wah. Wah. Halo Kak, ya ampun. Hitamnya berkilau alami ya. Pakai head and hold dulu dong, biar berkilau like shining mereka diamond. Waduh. Pastinya juga anti ketombe basah. Kakaknya makanya pede banget. Pastinya datang ke dikasih lob sarangnya. Sarangnya. Ah, ini tapi kan lagi energi mereka. Reset tuh lihat Sudah mulai beberapa dan bahkan ada mungkin yang sedang ini ya akan persiapan di sebelah tempat away kan. Iya, istirahat. Karena kan home-nya sekarang Alter Ego dan kalau kita melihat dari game yang pertama, menurutku reset adalah hal yang paling penting banget untuk kedua belah tim karena kalau nggak reset mereka kebawa pikiran dan ini akan jadi berbahaya bagi RRQ. Kenapa? Karena comeback yang terjadi ini lumayan bisa memukul mereka loh. Yep. Kenapa bisa begitu? Karena mereka berubah banget 10.000 gold. Tiba-tiba comebacknya 9 Alter yang membuat Alter Ego langsung bisa mendeliver Lord dan Minion secara maksimal. Itu rasanya mungkin kayak udah pacaran lama terus tiba-tiba pacar kita dilamar orang lain. Waduh.
Begitu gak kira-kira rasanya? Itu. Percuma gitu loh, kita bener-bener udah dapetin banyak banget usaha. Itu rasanya nggak bisa diungkapin. Udah sampai late game. Itu nggak bisa diungkapin pakai word. Gak pakai kata-kata gak bisa. Gak bisa. Kata. Pedih ya. Pedih banget. Dan bahkan kita lihat ini variety. Mimkel. Iya. Udah dewa ya. Udah. Udil itu kalau mau traffic tuh dia itu ya. Isi tenaga dulu ya. Senderan. Iya dia senderan isi tenaga terlebih dahulu. Tapi sosok Udil sih tadi kalau dia nggak bisa pegangin kaki pemain Araki satu-satu. Itu emang, mungkin kelepas semua sih. Ya makanya Yves mau di nerf kayak gimana juga tetap nyebelin karena Ice Queen One-nya masih aktif gitu loh. Wah, baby bossnya ternyata bukannya apa ya. Halo. Waduh, lucu banget. Dan berarti teman saya ya kan, Via Petra ini lagi juga ya lagi kan. nobar. Arsene nobar biasanya. R7 juga Arsene nobar. Ini kan sekarang kita tahu kan lagi ke kota-kota gitu loh. Ke warung Mamat beli layang-layang. Semangat Skylar sayang. Abis ini aduh ya ampun, abis ini minta fallback lagi nih. Kita teteh yang viral. Iya. Nah ini MPL kah? MPLD dong. MPLD dong. Radit dia kalau misalnya pakai masker yang kanan ya. Iya, benar. Radit, is that you, Dit? Bukan. Bukan. Sorry, salah ya. Sorry, tadi udah main di game pertama tadi. Tapi lihat ini top 3 jungler. Kairi, angka yang fantastis, bombastis kali ini. Waduh, ini masanya 100% turtle rate, lord rate juga, jatuhnya lumayan lengkap, paket untuk Kairi, kan gak ada objektif yang terlepas dari matanya. Betul. Dan disusul oleh Celiboy kedua untuk week keempat karena balik lagi, week keempat kemarin Alter Ego win streak. Turtle rate-nya tinggi dan lord rate-nya juga bahkan di atas rata-rata. Wah, heart rate-nya tinggi banget sih. 87% bahkan di atas Fun. Dan ini Fun yang dari kemarin kita lihat retribution-nya kacau banget. Dia masih di bawah dari Celiboy. Ini yang aku suka dari salah satu pemain veteran kayak Celiboy. Kita mungkin sempat mention di minggu yang pertama, secara objektif Celiboy benar-benar under. Yap. Tapi menyusul ketertinggalan tersebut dan bahkan kalau tidak salah aku melihat dari data, dia tuh ada di urutan yang kelima sekarang. Dari posisi 9 objektif kacau banget. Iya karena dia langsung melambung. Iya awal season Alter Ego bermain sangat agresif. Kayak kill tapi gak dapat objektif. Dan sekarang mereka udah nemuin nih titik baliknya dengan objektif gameplay. Yang mereka Lord Red. Oke tertinggalan. Lord Executor tadi yang menjadi penentu. Tapi kita bakal move on ke draft dan kita yang kedua. Udah pasti Cloud Matrix menjadi jawaban dari Algo. Membuat Skylar benar-benar dilumpuhkan. Membuat Skylar punya hero yang tidak memiliki skill escape mechanism. Dan bahkan di sisi kiri mereka respect dengan Joy dari Celiboy. Walaupun kemarin kita tahu Joy masih belum menjadi jawaban atas dua tim loh. Yap, oke. Tapi cowok. Iya, misalnya berarti Star malah mau amanin e-retailnya dulu kah? Dengan pick seperti ini? Ya, karena cowoknya yang tadi memang sudah digunakan juga oleh Naomi, mereka nggak mau nantinya cowok akan terlepas untuk Rasi karena RRQ cukup mahal untuk bisa langsung first pick ke arah cowok tersebut. Iya, karena kalau atau kita melihat Kadita. Kadita oke banget buat Clay. Tapi kalau ingat Rasi pernah mengcounter Kadita dengan Digi loh. Dia mainin Digi damage malah. Biar apa? Biar di rumput-rumput yang penting ketika nanti Kaditanya ingin melakukan sebuah set. Boom, dia akan sekarat duluan dan pasifnya malah aktif. Balik lagi dengan hero tier S level MPL. Kadita masih di ban apa lagi? Pas banget tuh ya. Baru ya. Baru. Yang warna ungu. Iya. Nah ini menjadi jawaban kah? E-retail kah? Untuk e-retail yang terlalu mahal ketika dua pick dari Cloud ataupun Matrix telah ditutup. Tapi ingat, Nino juga power dengan Brody. Jangan lupakan itu. Power di shootingnya bagus dan bahkan ketika Nino pakai Brody, tidak banget bisa dimakan. Yang aman Valentina dulu nggak sih? Clay atau bermain dengan Eve. Tadi kita udah seperti Eve sangat meresahkan dari Algo, membuat mereka jadi punya banyak game main. Dan bahkan di late game juga mereka bisa mempertahankan bagaimana base mereka yang tersisa satu
dan memang satu-satunya Let's jadi go. benar-benar bisa bertahan dan comeback. Wah, Tapi sama lihat hal ini. semahal itu retail dengan area of evac dari heavy crossbow, critical damage yang tinggi, Husklaw yang menunjang frenzy effect dari pasifnya, membuat attack speed makin lebih konstan dan lifesteal yang tinggi untuk retail. Wah. Oke, tapi kali ini lihat buka dengan sangat bebas untuk pasukan Alter Ego. Memberikan power terhadap kill walaupun bisa di counter dengan Valentina. Yap. Kaja juga sebenarnya dari tadi masih belum di kedua belah tim, tapi memang di match kali ini retail semahal itu udah bertuk juga, dan sekarang kita melihat tadi ya Teriza dan Valentina yang langsung diakan, walaupun berarti di sini RRQ mereka berkan untuk give-nya. Ya, dan bahkan ini menutup atau mendinai pergerakan atas mau Franco, mau Kaja, gue juga punya. Yap. Mau Franco, mau Kaja, gue tetap akan punya utility itu. Masalahnya kalau misalkan di sini akan ada Kaja, berarti kemungkinan besar babysit gameplay akan terjadi lagi bagi RRQ. Gamenya bisa ditekan dari awal, sehingga kalau kita melihat Kaja dan satu hero laner lagi, entah itu Yitoversia, berarti 3-man move-nya akan dipertajam oleh RRQ. Mereka udah memunculkan tadi dan Coach Rave. Ini adalah dua coach sering banget mengoptimalkan 3 pick awalnya untuk Skylar, tapi balik lagi ke mungkin minggu-minggu awal. Dan Banana dengan Pakito, atau Versik jangan-jangan dengan Pakito. Iya. Bahkan kita tahu di saat prime-nya Versik dia pernah menggunakan Pak Vito. Iya. Itu mengerikan sekali. Untuk sekarang laning jauh udah terlihat ada sosok Pak Vito. Walaupun kalau misalnya bermain dari arah backline, Pak Vito ini masih kalah sama Terisla. Tapi kalau untuk bermain flanking, Terisla kalah move sama Pak Vito. Yap. Tapi kalau untuk area of evac ya, Pasti dari Terisla. sini udah enak banget untuk di dalam satu fight. Tapi kalau misalkan emang mau curi-curi lini belakang, ini Pak Vito meresahkan banget. Kelihatan bagaimana kemarin Udil kan sama Pak Vito. Dan sekarang kita melihat untuk ke arah pick ketiganya Martis di prioritas. Ini menjadi satu wise choice kalau menurut aku sendiri, dengan hasil yang baik juga ya untuk Wah. Martis dari Sally Boy kemarin. Selalu dengan luar biasa Yep. Martis dari Seri Boy. Bahkan yang dia menepis itu Rebellion cuma dapetin 2 poin. Iya, dan Dua itu poin. early game-nya benar-benar tertekan, hampir 9.000 gold difference. Dan dengan keuntungan early game tersebut mereka bisa untuk menjadi victory, apalagi ditambah dengan mereka tidak memberikan space sedikit pun terhadap kemarin tuh Sicilian untuk hero lane. Nah, dan juga kombinasinya tuh edit Martis ya. Iya, Edith Martis. Dan mungkin kali ini dari editnya bakal bisa di band 2 terakhir oleh Akhil. Nah, masalahnya kalau kita melihat dari komposisi zone-nya, Valentina kan udah diaman. Berarti kemungkinan besar dari Yves-nya yang bakal di-copy sama Udil dari awal game. Dan ini dia, RRQ Rave. Alter Ego lagi dapat banget komposisi hero-nya dari rotasinya. Terus juga mereka lagi dapat momentum kompak kuat, ya mau bagaimanapun. Kalau abangnya, simpelnya aja ya, Alter Ego, chemistry-nya tuh udah bener-bener menyatu sejak lama. Jadi makanya itu alasannya mungkin kenapa bounce back-nya Alter Ego berani. Oke. Tapi mari ditutup. Melihat potensi Nova dari Rasi. Gak mau ada combo 2 slow nanti. Sekarang just slow motion gini nih. Ya, slow effect, walaupun ya kita tahu sendiri ada counternya, yaitu adalah rapid boots. Tapi nggak semuanya mungkin merelakan rapid boots untuk digantikan slot untuk tough boots terutama, atau nantinya untuk warrior boots ketika memang ada physical attack yang begitu tinggi atau DPS yang begitu cepat terjadi dari in-game-nya. Tapi buat sekarang dengan Basya juga di ban, hero dari Versik mau ditutup. Bahkan kalau udah kayak gini, aku mikirnya kasih Naomi hero Atlas nggak sih? Kebetulan Naomi juga waktu dari Myanmar dan menjadi perwakilan waktu di M4 ketika bersama dengan Fitz, dia tuh main agresif banget dengan Atlas. Nah, junglernya si Versik hero damage, Hayabusa masih ada, atau bahkan kita menengok bagaimana awal atau melihat awal dari Versik Benedetta jungler, oke juga. Benedetta jungler bener. Itu salah satu signature dari Versik. Tapi kalau melihat Brody ternyata yang di-ban oleh teman-teman RRQ, mereka gak gentar dengan adanya edit yang bisa menjadi salah satu opsi juga untuk ini, karena masih belum terlihat nih. Karena nggak ada
atas jungle, Terizlanya XP, Oke. Valentina mid berarti Ini- sudah dipastikan Skylar Iya, dan juga Nah, ini kalau Dari seandainya Rasinya. picknya ke arah Rasi dulu, ini plus banget buat Aldrigo. Kenapa? Karena lepasnya itu bisa ke arah Harit. Dan Harit di band. Wah, clean muncul kan? Wow. karena mungkin seperti apa yang KB bilang, apakah Critical akan ada damage. Atlas muncul, Hah? nantinya last pick akan diambil Digi. Waduh, kalau di Gila Speak udah ada Terisla Martis di depan, clean belakang Enak bersama dengan banget. Valentina. Bahkan itu kopi loh. Heeh. Sementara Atlas kan gak bisa kopi time journey. Makanya. Bakal jadi poin plus banget dan apa? Muncul kembali hero-nya Oh My Rasi. Ini Kaja Dengan sih. hero-hero tempel, hero support. Menurutku Kaja adalah opsi yang bagus untuk mendinai Sally Boy juga karena Mortal Coil bakal tiba-tiba ketika nanti akan ada Divine Judgment atau setidaknya Minotaur. dengan Franco juga oke. Atau Minotaur, Minotaur boleh. mau coba untuk main Ria of Effect yang cukup besar juga. Dan ternyata yang diangkat. Dan satu lagi adalah Lancelot. Oh. Wah, Lancelot Versik ini ya. Karena bisa Kaja malah sebaliknya. Dan bahkan Minotaur yang awal ini sangat oke. Dan banyak kontrol yang dimiliki dari para pasukan dari Alter Ego. Oke, dan satu jawaban yang ada diberikan oleh Alter Ego. Malah Digi, aku malah mikirin ini Digi pick bagus banget. Digi clean, jadi cleannya di babysit dari awal. Kalau ada Kufra, kalau ada Naomi nanti di gold lane, Divine jadi 3 lawan 3 di total. Panjang. Naomi, Sama-sama jadi bertemu 3 lawan 3, 2 lawan 2. tapi di God Lane, Naomi bakal kalah poking kalau ini Digi. Iya. Dia bakal kalah poking. Kan mau gimana pun Kufra regennya cuma 12 detik sekali. Sementara Digi dia bisa melemparkan auto alarm bomnya per 6 detik dari awal game. Oke, tapi apakah masih dengan Edit The Hunter of All Masih edit Tapi juga. Edit juga sangat baik karena dia mengcounter Kufra. Kufra itu kan berarti, bro. Ini kayaknya edit lagi jadi trending topic nih tim. Betul. Diam-diam ya. Iya memang. Karena kenapa bisa speak, bisa bermain role dan punya damage juga. Jadi kalau kita berbicara dengan Primal Wrath, survivability-nya dia itu makin meningkat lagi karena per basic attack-nya itu akan menambahkan lifesteal untuk diri. Yang kedua lebih menarik dengan draft-nya. Oke, dan kita akan melihat akan seperti apa eksekusi Edit Martis. Ini menjadi salah satu jawaban juga untuk Alter Ego kemarin begitu cepat. Yes. Dan bahkan tentunya ini kita bisa melihat Alter Ego berada di sang tren positif yang dia telah dapatkan di game pertama. Akankah mereka bawa ke game yang kedua? Bahkan dari komposisi mereka sudah untuk melawan mainan dari RRQ. Ya, ini masih dengan adanya Festival of Blood plus anti yang dibawa oleh Udil. Alright. Maka dua periode Alter Ego memenangkan atas RRQ atau RRQ masuk ke game yang ketiga. April Arena tepuk tangannya. Ramai pastinya ya. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu untuk head to head antara kedua belah jungler. Power yang dimiliki oleh Martis ini bisa menjadi satu power di early juga. Bisa dapetin level, bahkan bisa rotasi cepat juga. Dan dia menutup kemungkinan satu invasi yang dilakukan untuk nyebrang ke area jungle dari lawan. Ya lagi-lagi kalau kita lihat Udil dia aman spell fame-nya lagi. Jadi dari early game dia punya poin tambahan dan early game. Wah, ini cukup berbahaya karena Clay-nya Wah. udah dipaksa untuk mengeluarkan satu buat untuk mundur. Oke, kalau dibandingkan dengan Rasi tentu nggak bakal mau bagaimanapun Rasi dia punya ability dengan menggunakan onward-nya. Beda sama Clay. Clay ini pakai Yip dan dia dari awal udah sekarat, artinya di tim Turtle nanti semua mata menuju ke arah Clay. Iya, dan ini Rasi juga posisi power yang besar dan lihat bagaimana Sally Boy udah bisa langsung crossing ke area jungle. Lancelot kali ketinggalan XP sedikit. Masih coba out di mirror apa yang sudah dilakukan, tapi Rasi, Wah, Rasi udah langsung dateng dong. siap siaga untuk mengusir keberadaan dari Versik. Terkena onward dan juga bahkan kali ini masih satu puncture untuk mundur ke arah belakang karena ada gold crab di sana untuk membuat adanya satu bahan dari Versik untuk mundur. Ya, kalau kita akan mid dan XP lainnya agak sedikit berbeda karena Udil fokus sama River-nya dulu dibandingkan dengan Clay, dia berusaha maksimal mungkin untuk mendapatkan level 4 agar ketika dari reward manipulation akan ada tambahan untuk bertahan hit dari Clay-nya itu sendiri. Fight Turtle yang
sesaat lagi akan kita saksikan. Yap, karena ini turtle yang pertama bahkan udah mulai mati. Boy, kali ini bakal coba untuk masuk, tapi Banana mencoba mencari lini belakang dari Ego. Dan masih belum dapetin targetnya. Oke, Nomi tidak ada target di depan sana, bahkan penalti sudah dibuka oleh Serapai. Bahkan coba dibongin damage begitu saja. Deden from berada di level 3 tidak cukup baik. Turtle utama diamankan oleh Alter Ego. Objektif Gaming, ingat Alter Ego sekali dapat Objektif Gaming, mereka pegang Snowball. Mereka paling jarang bisa diberhentikan Snowball ya. Yap, lu Snowball lu punya kuasa gitu ya. Iya, anggapannya kayak misalkan early game dipegang apalagi dengan Turtle. Ini bisa level yang berbeda dan ditambah juga dengan early game yang kita tahu sendiri, Decimate bisa instan dan memberikan damage. Yes, benar banget. Di depan sana Fel bisa kita bilang cuma bisa farming saja. Kalau dia masuk belakang pun itu berat, Kali ini masih coba untuk mengejar terlebih dahulu ya. Karena dengan adanya sangat diunggulkan oleh Alter Ego, membuat dari Arki coba untuk berfokus dan mengintinya inisiasi yang bisa dilakukan Pai dan juga Rasi. Dan sekarang bergerak ke arah cukup ramai, mencari informasi dari Rumpuan dan Naomi. Ini cukup harus memilih target yang optimal karena di saat dia ke arah Sally Boy, ingat dia punya satu buah Mortal Coil untuk immune terhadap sisi power. Ya, apalagi kalau misalkan Tyrant revenge-nya benar bisa di-dodge. Dan itu akan jadi poin plus banget ketika melihat Boy yang punya counter setup apa sih di belakangnya, Pai di belakangnya, ready flicker semuanya. Dan kalau kita lihat dari RRQ juga nggak mau nyari kontes tim sama banget. Alter Ego itu galak untuk early game, apalagi kalau dapetin Turtle. Mereka lebih engage, nggak maksain team fight dan nungguin momentum yang tepat agar nantinya ada source skill yang terbuat. Sneaky-sneaky-nya kelihatan tadi ya. Rasinya Terlihat sneaky-sneaky. Dan di arah bottom lihat Nino too strong. Berbanding terbalik di game yang pertama. Nino dominasi terbuka banget kali ini. Bahkan Nino gak harus di cover dan Rasi pun bakal bisa bantu untuk tim fight di Turtle berikutnya. Dan ini masih dengan pola yang sama di game yang pertama. Skylar berjalan dengan Naomi bersamaan juga di babysit. Perbedaannya Nino walaupun 0 kill sampai menit belas tadi. Tapi dia masih bisa bertahan. Dan ikut yang cukup. Dan ini adalah yang bisa dimanfaatkan juga untuk Alter Ego. Mereka sekarang unggul quantity. 4 versus 3 walaupun sekarang kita bisa melihat Naomi-nya udah mulai join the fight. Oke, Banana mencoba untuk melakukan zoning out terhadap Sally Boy dan retribution from Sally Boy. Berasa dengan sangat mahal mendapatkan satu buah poin yang sangat tidak besar. Di belakang sana Pai terseret dengan adanya sosok dari Clay. Tapi ternyata Udil dan Rasi selalu standby on position. Selalu siap untuk melakukan cover. Pai tidak pernah ditinggalin. Yep, dan itu dia peraduan dua high ground area officer juga dengan real manipulation plus real manipulation. Sama-sama tim dari kedua belah junglernya masuk. Bahkan kali ini Pai di arah top lane mulai cicil lagi dan lagi. Dan membuat dari Alter Ego mereka dapetin 2 turtle. Bagaimana dari RQ bisa mendapatkan objektifnya sedangkan kita bisa melihat ini susah banget tiap lane-nya Profesor. Sebenarnya kalau mempertanyakan gimana caranya RQ mendapatkan poin Turtle bisa kejawab karena versalnya. Tapi yang paling penting sekarang adalah gimana caranya udah di atas menit yang kelima ada yang Rasi! Gagal karena flicker juga dibalas oleh seorang Naomi. Di bottom lane, Coach game telah terjadi saat dari Nino dan juga Sally Boy bersama dengan Rasi yang dari tadi. Rasi ini benar-benar membuat Alter Ego jalan laningnya. Rotasinya benar-benar berantakan. Bahkan versi yang akan dimakan di sana bakal hilang begitu saja. Ternyata Sally Boy masih punya penalti zone. Fight! Sandwich gaming! Banana gagal. Tidak sebanding dengan apa yang dilakukan Banana. Kenapa? Karena Banana hampir saja menukarkan. Begitu semua. Sally Boy masih punya Decimate, ingat. Dan bakal sudah satu moment kill. Decimate aktif. Deden Bogor bakal terus pulang ke kalau tidak Decimate akan menghantam Deden Bogor. Outer bottom turret yang menjadi satu buah turret dari RQ setelah Sik yang hilang. Ini menjadi sia-sia karena outer bottom turret mereka juga harus diruntuhkan Naomi-nya. Ini udah mulai ke pick off. Turtle yang ketiga ucul dan bahkan Banana masih bersikeras untuk bisa
mengunci keberadaan dari Udil. Tapi dengan adanya dash ability, Arcane Shade Shadow Strike, itu ngebuat Udil survive terus-menerus. Apalagi dia bawa satu buah Festival of Blood ya, Profesor? Iya, ditambah dengan tadinya kita melihat bahwa Versik masih farming dengan save, levelnya masih sama, tapi sekarang dia harus kesulitan untuk mengejar ketinggalan level. Rasi coba di all in, roar dan misterius tapi nampaknya masih belum terlalu berhasil untuk memberikan damage. Masih cukup geli-geli. Di balik sana malah Celiboy yang mendapatkan keuntungan. Lihat, Udil dipaksa mundur, teriset kembali. Para pasukan dari Alter Ego. Walaupun mereka nggak dapetin turtle, tapi dominasi dari Celiboy masih dipegang sama Celiboy. Dia tahu. Dia perkasa, dia berani di depan sana. Tapi harus direset, karena apa? Karena fair keep up sama level. Lagi dan lagi, walaupun shutdown terjadi di area mid lane, tapi Versik dengan Lancelotnya, levelnya benar-benar masih berjalan dengan flawless. Kan Versik sekarang unggul satu level dibandingkan Celiboy. Wah, ini space yang bisa didapetin sama Fake benar-benar bagus banget ya. Bahkan Pai yang harus menjaga lini depannya, tapi ada konsil. Oke, Banana bakal coba melakukan distraction. Retribution telah dikeluarkan. Apakah berhasil didapatkan penalti juga bersama Banana? Soul survive di atas top lane. Soul skill yang banyak. Berhasil gagal. Naomi gagal melakukan mountain tempatkan retribution-nya. Tidak ada kontes. Karena Celiboy dan mereka Boy kali ini mencoba untuk menukarkan dengan poin kembali. Versik di depan sana, tapi ada round dari pria misterius. Membuat para pasukan Alter Ego harus mundur dan mengendorkan mereka. Setidaknya ada cashback dari Turtle yang ketiga. Yap, bahkan outer top turretnya juga berhasil dihancurkan ya. Tapi ini dia audience prediction. 64% menuju ke arah RRQ. Walaupun kali ini kita bisa lihat bagaimana 8 menit pertama Alter Ego mereka bisa memegang kendali atas permainan. Dan satu purple buff berhasil dicuri oleh Versik. Nah ini dia, Fake udah mulai didapetin momentumnya untuk mengambil banyaknya objektif penting seperti turtle, level, dan juga buat sekarang Celiboy yang level. Dia harus farming the lane, dia harus mencari pundi-pundi gold untuk mengejar ketertinggalan. Target menuju ke arah Banana sepertinya bukan menjadi opsi yang bagus bagi Alter Ego. Karena mau bagaimanapun, Banana punya escape ability yang begitu banyak. Dan sekarang, kalau kita bandingkan dengan gold lanernya Nino dan juga Skylar, sama-sama dapetin assist. Tapi bedanya, untuk RRQ yang mulai snowball dan bahkan punya damage yang cukup, Alter Ego yang mulai terancam perlahan-lahan. Yep, dan Naomi sudah selesai dengan dominan size. Tapi ada satu onward. Oke, team fight yang berbeda. Berada di dua posisi yang berbeda. Reward manipulation-nya juga gagal dan cacat. Point and miracle point terperangkap di depan sana. Pai bahkan harus flicker untuk mundur ke arah belakang, tapi Banana memotong itu semua. Sedangkan dari seorang Naomi mencoba untuk menantikan damage yang diberikan Alter Ego. Itu bisa tidak jadi following up secara tidak langsung. Para pasukan dari Alter Ego mereka bakal coba dipaksa. Nino masih bertahan, masih ada flicker Banana yang gak kuat. Mana bisa menahan damage dari seorang Nino. Dan Rasi bersama dengan Nino memberikan 2 damage. Catat round Skylar. Forting. Tidak santu bisa dihajar sama Skylar. Tidak ada blazing duet dan runner apathy from Skylar, ada roar. Oh iya, roar dari pria misterius. Tapi ini satu setup dari RRQ bagus banget ya. Bagaimana mereka bisa mengunci permainan dari Celiboy. Hanya nunggu di ujung otak pinggir punya dan itu membuat kira Celiboy hilang. Dan Skylar sekarang sudah selesai dengan satu buah Haslau. Tapi tampaknya Naomi coba untuk mencari informasi. Oke, ini informasi yang cukup mahal. Tidak ada flicker untuk seorang Naomi di saat Lord muncul. Sedangkan di sebaliknya, Skylar juga udah nggak punya heavy crossbow. Oke, dan nampaknya nggak di reset juga. Masih coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu. Walaupun Naomi nggak punya flicker, tapi dia masih punya Nice Revenge nantinya untuk masuk. Dan Nino sudah selesai dengan satu buah Malefic Roar. Ya, belakang sana Banana dapat posisi dan bagus banget posisinya untuk melakukan flanking. Sekarang tim fight ini dibagi menjadi 2. Oke, dibagi menjadi 2. Banana melakukan distraction kali penalti zone telah keluar. Berarti tandanya kali ini tidak bisa mengarah ke seorang Skylar. Tidak ada penalti zone. Tidak ada penalti zone, mereka harus reset. Tapi kalau mereka tidak reset, mereka harus pegang boostnya. Minimal itu Profesor dan Aul ya. Bahkan kayaknya mereka harus relain Lordnya dulu nggak sih? Kalau secara tim fight jangka panjang dan kayaknya nggak terlalu worth it untuk ditukar trade-nya. Udil akan ancaman. Udil bakal dipaksa, Udil bakal didapatkan. Tidak ada purify gaming. Pai juga tidak respon. Ego. Mereka pakai udah mulai kena pressure yang sangat berat di Lord yang pertama. Kayaknya Lord pertama bukan jawaban dan Terror Red menuju ke arah Sally. Pada mereka masih dengan Mortal Coil-nya. Lihat, serangan well dari Mortal Sally membuat dia mundur dan selamat. Itu setidaknya tidak ada lagi pertukaran. Hanya
berkembang di saat ini. Yap, very good, very well ya. Dan Iya. bahkan tadi kita ngeliat dari Skylar-nya tuh bermain, berlari-lari dengannya di dalam satu buah kotak real manipulate. Dan itu membuat nantinya efek slow lebih besar lagi. Sehingga alter ego mereka harus mundur setelah Sally Boy yang tadi tertangkap, membuat HP-nya tergerus dan harus memaksakan dirinya untuk recall terlebih dahulu. Ya, ditambah dengan unggulnya gold dari masing-masing lini dan hanya Nino sajalah yang mencoba untuk menggapai farming dari Skylar perlahan demi perlahan. Apalagi kita mungkin melihat Great Dragon Spear sesaat lagi akan dimiliki sama Nino karena dari komposisi itemnya dia udah punya Berserker's Fury tapi dia juga unlock Javelin dan dengan Lord yang pertama seharusnya bakal jadi Lord giveaway tapi RRQ setidaknya bisa memaksakan untuk mendapatkan 2 atau 1 outer turret saja dan bahkan dari inner game. Odil di sana terperangkap tapi bahkan Deden from Bogor yang hilang. Lihat Cyrus satu, Festic is coming up. Para pasukan dari mereka harus lihat di arah top lane sana. Lordnya bergerak bebas tanpa ada hambatan. Rashi membaik time yang besar dan Lord giveaway kali ini tambah lagi bukan hanya giveaway saja tapi plus Deden from Bogor. Yap, targetingnya karena ke arah Clay walaupun dia punya satu buah root manipulation anti-CC, tapi dia nggak anti-damage. Betul, Sehingga damage-nya masuk semua dan hilang sudah. Ya, Clay. apalagi kalau kita melihat dari jaraknya ya, Nino kan nyampe tuh untuk nembakin dari belakang. Massive double shot dan draw rese banget dan itu dia Great Dragon Spear. Yang baru dengan critical chance yang begitu tinggi, damage yang begitu kejam dan ditambah dengan pasif barunya yaitu adalah Supreme Warrior. Setiap kali ultimate akan ada movement tambahan untuk clean Nino. Oke, tidak ada puncher, tidak ada retribution. Beberapa pihak, Naomi terdeteksi. Seliban dan mereka harus melakukan versi mancing keributan dengan adanya dia di depan sana. Supaya Rashi keluar. Karena dia tahu, dia kali ini pakai Thunderbelt. Versi bermain di area alter ego. Ini bener-bener gambling yang mungkin bisa buat RRQ rugi. Karena cukup berbahaya ya dengan banyaknya lihat sisi tuh. power juga. Player Gold, UBS Gold, gimana caranya untuk tetap walaupun ada 3 pemain dari RRQ yang bermain dari Gold leadingnya. Dia benar-benar masih punya damage, dia masih benar-benar angin laningnya bahkan bertahan sampai saat ini tidak tumbang sama sekali. Makanya winning condition dari alter ego ada di Nino. Gimana harusnya alter ego untuk mempertahankan ini di belakang? Ada jawaban mereka menang atau kalahnya di game yang kedua kali ini. Oke, tapi versi berhasil mendapatkan purple buff dari seorang Sally Boy. One by situation akankah terjadi di area bottom lane karena one by one situation mungkin Sally Boy akan memenangkannya. Dia udah jelas, dia punya posisi. Gimana caranya para pasukan dari alter ego bisa menahan pendorongan jauh dari Banana Wall. Oke, dan bahkan di sini masih belum melihat juga inisi yang dilakukan oleh Naomi. Berjalan dengan baik, membuat satu momentum. Dan mungkin masih menunggu juga nih di menit-menit krusial. Nah, Lord yang in hand sekarang sudah muncul dan Sally Boy sudah menelan damage. Oke, Tyler Red dan Black Sally Boy. Serangan begitu saja. Raw dari pria tinggal terhadap seorang Pai. Para pasukan dari alter ego. Mereka masih coba untuk melakukan diving cut nampaknya. Lagi dan lagi tidak bisa dihajar karena mereka punya revolution. Baru kita tanya, langsung dijawab dan juga dilunaskan secara kontan. Satu buat Thanos Rivet dan Flick. Nah, nggak all in. Ya mereka udah tahu misalkan Sally Boy nggak ada immortality, gas aja. Sendiri pula. Apalagi ya dia nggak punya escape ability, dia nggak punya fury, dia nggak punya flick karena gelar tanggung jawab retribution. Dan ketika retribution ini adalah satu-satunya escape mechanism, apalagi dengan menggunakan ice retribution, itu artinya ahan. Dan ketika nggak ada immortality, Sally Boy-nya beda sama versi yang kali ini lagi dalam winning dan dia benar-benar lagi punya damage yang cukup, apalagi dengan War X dan juga Endless Battle-nya, barulah mungkin last itemnya menuju ke arah immortality. Alright, para pasukan dari alter ego, mereka membuka sentry di arah soul plate, tapi informasi yang setelah didapatkan kalau Lord di arah bottom lane tidak tercover, harusnya para pasukan dari alter ego bisa cepat untuk menyelesaikan wave mereka, tapi Deden from Bogor mendapatkan udil manipulation untuk ada Nino. Lihat damage dari seorang Nino dan besar damage dari seorang Clint. Diselesaikan, tapi masih ada super wave di arah tengah. Dari pada mereka Boy akan memaksa memimpin arah belakang. Walking damage yang mungkin udah mulai harus
karena mereka memang punya damage yang besar dari Nino. Tapi kalau Nino nggak ngejauh damage terhadap RRQ, mereka juga bisa dimakan Profesor. Dan case-nya berbeda, berubah karena tidak ada internal. Ya itu jelas banget sih karena balik lagi high ground defense-nya nggak sekuat Eve. Diamankan jatuhnya di sini harus ada gerakan dari Alter Ego duluan sebelum RRQ yang bakal respon hal tersebut. Namun dia juga bisa melakukan counter setup yang cepat sehingga Alter Ego jadi cuma punya win condition yaitu dalam menunggu comeback seperti di game yang pertama tadi. Kalau bikin move dan ternyata Naomi angkep banyak serta Banana yang dapetin sandwich gamenya, ini bakal jadi mimpi buruk bagi Alter Ego dan kita akan menuju ke game yang ketiga. Wah ini cukup bahaya ya, apalagi kita bisa melihat dari Versiknya ini udah mulai susah banget ditangkap. Begitu lihainya dan Skylar pun yang masih punya teritori nyamannya tanpa TP Hong sama sekali. Sebenarnya ada Rizky yang aku lihat dari coba untuk masuk ke dalam satu base-nya dan itu mancing Rasinya untuk maju, untuk keluar. Dan walaupun masih cukup berbahaya. Oh, hampir saja tertangkap, tapi untungnya masih ada Sally Banana di Banana. Banana menutup Rasi dan Dino menjadi peran utama. Hilang, walhasil Dino tertikam. Dino! Pai mencoba untuk bertahan, Rasi harus mundur tapi Banana menolak untuk mundur. Rasi kali ini pecah Immortality. Pai bakal coba dimakan ditelan bulat-bulat round dari pria sepakat. Rasi mendapatkan poin terakhir. Double and wipe out. Game 3 Israel. RRQ masih coba untuk bertahan dan menolak dengan 2 game tanpa lawan. Oh my god. Wow, menolak 2-0 RRQ, memaksa Alter Ego bertanding kembali di game yang ketiga. Dengan keadaan yang tertahan di early game, tapi satu kesempatan dalam kesempitan yang